Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada hari yang berbahagia ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang berilmu pendidikan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Armen Edvil MPD sebagai pengawas sekolah gugus SPDMM, Kepala Sekolah SD Negeri 29 Dadok Tunggul Hitam, yang terhormat Ibu Yuliani sebagai narasumber 1, dan yang terhormat Ibu Witra Afrina Arif SPD sebagai narasumber 2. Yang telah hadir di webinar Kombel Badun Sanak pada siang hari ini. Baiklah, untuk lebih hikmatnya dan tumbuhnya rasa nasionalisme, marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Baiklah, untuk lebih bermaknanya webinar kita ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Bapak Teguh, dipersilakan. Terima kasih Bu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, semoga dengan berdoa ini kita semoga lancar acara kita pada siang hari ini dengan mengangkat tangan dan menundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji serta syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami. Sehingga pada siang hari ini kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan pelatihan
penerapan disiplin positif melalui kesepakatan kelas, reward, dan punishment dalam pembelajaran. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridhomu selalu menyertai dalam kegiatan ini, sehingga memberi manfaat dalam pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesainya kegiatan pelatihan ini. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah momen kegiatan pelatihan webinar ini sebagai momen untuk mempererat tali silaturahmi dan sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan dalam pemahaman aplikasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga dapat diterapkan dan mempermudah pekerjaan. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Teguh. Semoga doa yang dibacakan tadi dapat memperlancar dan diberkahinya acara kita dari awal hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kata sambutan oleh Bapak Pengawas oleh Bapak Armen Edvil MPD, kepada Bapak dipersilakan. Oh ya. Saya ulang lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 29 Dedok Tunggal Hitam. Yang saya hormati Ibu narasumber yang hari ini akan menampilkan yang terbaik bagi dirinya dalam rangka menambah pengetahuan rekan-rekan semua. Nah, saya muliakan Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan webinar kali ini. Tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita telah dipertemukan Allah dalam rangka menambah ilmu, menambah pengetahuan kita sekaligus dengan tujuan mulia yaitu agar bagaimana siswa kita dapat terlayani dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan hari ini jadi amal ibadah kita dan dibalas sebagai sebuah kebaikan dari Allah SWT. Amin. Amin. Salawat beri salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu yang saya muliakan selaku pengawas pembina gugus 1 yang salah satunya SD Negeri 29, saya merasa bahagia. Saya merasa bangga karena hari ini kita telah dapat melaksanakan webinar. Banyak hal yang dapat kita tarik dari kegiatan kita ini di sini. Karena itu Bapak Ibu, saya selaku pengawas sangat bangga sekali. Kita menyadari bahwa dunia pendidikan kita semakin berkembang. Akses informasi begitu mudah kita peroleh. Di sisi lain, dengan mudahnya akses tersebut, kita selaku orang guru kadang-kadang merasa sulit untuk mengontrol perilaku anak kita, mengontrol perilaku siswa kita. Apalagi kita yang sudah terbiasa dengan budaya hukum, budaya hadiah. Akibatnya, ketika anak berperilaku yang tidak kita harapkan, kita langsung menghukum. Betulkah kita sebetulnya merasa dikekang oleh keadaan tersebut? Saya kira tidak juga. Karena sebetulnya kita itu masih terbebani bahwa kita adalah seorang guru, kita bertindak sebagai orang yang suka melarang, kita bertindak sebagai orang yang suka mengatakan kata jangan,
kita bersikap seorang yang selalu mengatakan tidak boleh. Padahal ketika kita melarang, ketika kita menyatakan jangan, ketika kita merasakan tidak boleh, itu semuanya berdampak pada pembentukan kepribadian siswa, di mana mereka akan menjadi anak-anak yang suka menantang. Kenapa? Karena mereka ingin tahu kenapa saya dilarang, kenapa ini tidak boleh, kenapa itu tidak boleh. Nah, dengan adanya disiplin positif yang berbasis yang terbentuk berdasarkan bukan hukuman ataupun hadiah, di mana disiplin tersebut betul-betul datang dari keinginan mereka, kita berharap kesadaran mereka akan terbangun untuk menegakkan disiplin tanpa perlu lagi hadiah, tanpa perlu lagi hukuman. Mereka akan menjalankan disiplin itu dengan enjoy. Nah, pada kesempatan ini, bagaimana menerapkan disiplin positif tersebut? Nah, kita akan bersama-sama berdiskusi di sini. Kita sama-sama mendengarkan teknik-teknik kiat-kiat. Kita share saja di sini. Karena itu Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa. Kita berharap dengan adanya kegiatan ini menambah wawasan kita semua, sehingga kita dapat menerapkan disiplin positif ini di dalam kelas kita masing-masing. Tidak ada murid nakal, yang ada adalah kita berdasarkan keinginan mereka sendiri. Kita cenderung mengontrol mereka berdasarkan keinginan kita. Selamat melaksanakan webinar. Sukses selalu buat kita semua. Terima kasih. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Randes Armen Erfil MPD. Selanjutnya kata sambutan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 29 Daduk Tunggul Hitam oleh Ibu Asra Yarsi SPD MM. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dan narasumber dan serta seluruh peserta webinar yang hadir pada hari ini. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara webinar yang kami selenggarakan pada hari ini. Perkenalkan, saya Asra Yarsi SPD MM dan saya adalah Kepala Sekolah SD 29 Daduk Tunggul Hitam yang dengan bangga menyambut Bapak Ibu guru hebat dalam acara yang sangat istimewa ini. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti webinar ini. Acara ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam, berbagi pengetahuan, dan berdiskusi mengenai topik yang sangat relevan dalam tantangan pendidikan saat ini. Kami berharap acara ini akan memberikan manfaat besar bagi semua kita, baik dalam aspek akademik maupun praktik di lapangan. Kami sangat berterima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Kehadiran beliau akan mendorong utama dalam memperkaya pengetahuan kita semua. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi dan antusiasnya kita semua. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk belajar, bertanya, dan berdiskusi. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang memuaskan. Tanpa berlama-lama lagi, saya dengan senang hati membuka acara webinar ini dan menyerahkan kepada narasumber untuk memulai sesi hari ini. Selamat mengikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asra Yarsi SPD MM. Adapun judul webinar kita pada siang hari ini adalah menerapkan disiplin positif melalui kesepakatan kelas, reward, dan punishment dalam pembelajaran. Langsung saja, pemaparan materi oleh narasumber 1, oleh Ibu Yuliane. Kepada Ibu dipersilakan.
Baiklah, terima kasih kepada Bu Yola yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai narasumber. Sebelumnya, salam penghormatan tertumpang kepada moderator untuk mempersingkat waktu. Pada siang ini, sebelum kita mulai masuk materi, kita hangatkan dulu Bapak Ibu dengan ice breaking. Masuk. Mana? Ya, kita mulai dulu Bapak Ibu dengan ice breaking. Di sini ice breakingnya adalah ketentuannya. Satu orang pertama ditunjuk untuk menyebutkan sebuah kata tentang apapun. Lalu ia akan berhenti dan huruf terakhir menjadi awal kata pertama bagi peserta lainnya. Orang selanjutnya harus melanjutkan dan begitu seterusnya. Baiklah, kita mulai. Satu kata dari saya. Katanya adalah, saya tunjuk orang pertama, Pak Teguh. Silakan Pak Teguh, kata pertama. Kata pertama Jaya. Jaya. Ya. Tunjuk orang selanjutnya Pak Teguh. Orang selanjutnya Ibu Fitra. Silakan Bu Wita. Jaya, semangat. Bukan, kata Teguh tadi katanya Jaya. Huruf terakhir di kata Pak Teguh menjadi huruf awal di kata Bu Mitra. Berarti huruf terakhir kita adalah A. Kata yang Aku semangat. kata Bu Wita. Jaya negeriku. Ayo. Ayo, iya. Tunjuk satu orang lagi Bu Witra. Ayo, berarti huruf terakhir kita sekarang O menjadi huruf awal bagi temannya. Ibu Fitri Rahayu. Orang. Orang, ya, kata terakhir orang. Tunjuklah satu lagi Bu Ayu. Ibu G Ega. sekarang. Bu Ega. Kata yang berawalan huruf G, Bu Ega. Gebiar. Gebiar, ya. Gebiar. Tunjuk satu orang lagi Bu Ega, berarti huruf awal kita sekarang R. Kepada Ibu Rajimi. Ibu Rajimi. Huruf awal kita sekarang R, Ibu. Halo Ibu. Awak-awak saya. Ibu Rajimi. Lempar lagi ke yang lain Bu Ega, kalau Bu Rajiminya belum. Kepada Ibu Khaira Arifina. Bu Khaira. Silahkan Bu Khaira. Huruf awal kita sekarang adalah R. Nampaknya Bu Khaira belum bersama kita, sudah bergabung tapi mungkin karena kendala jaringan mungkin. Silakan Bu Ega, tunjuk lagi Bu Ega. Satu lagi Bu Ega. Lanjut kepada Ibu Luki Setiawati. Ibu. Ini Ibu atau Bapak ini? Luki Setiawati.
Ada? Tukar lagi Bu Ega? Kalau enggak, biar saya aja yang memilih satu orang. Ibu Novitri. Huruf awal R. Rajin. Iya, rajin. Bagus. Semoga kita semua terhipnotis dengan kata Bu Novitri, yaitu rajin ya. Ya, selanjutnya setelah ice breaking ini, mungkin sekilas tentang saya. Saya Yuliani sebagai narasumber pertama, yaitu guru di SDN 29 Daduk Tunggul Hitam. Selain guru dari SDN 29 Daduk Tunggul Hitam, saya adalah guru penggerak Angkatan 7 Kota Padang dan sekarang telah menjalani PP Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Padang dan sekaligus menjadi tutor paket A di PKBM Sukamaju Sejahtera. Mungkin itu perkenalan singkat kita. Lanjut saja, kita langsung masuk ke materi penerapan disiplin positif di sekolah. Apa yang melatar belakangi saya mengambil penerapan disiplin positif? Ini adalah terinspirasinya dari tujuan pendidikan menurut tokoh pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan adalah menuntun semua atau segala kodrat yang ada pada anak-anak kita agar mendapat atau mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dalam menuntut ilmu. Hal ini menuntun berpijaknya pada nilai dan peran kita sebagai guru yang adalah pemimpin pembelajaran di kelas. Kitalah nanti yang menghantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui disiplin positif di kelas dengan membimbing peserta didik melakukan atau menerapkan kesepakatan kelas yang telah disepakati. Hal ini mengajikan peserta didik memiliki harga diri dan diakui eksistensinya di dalam kelas, diakui keberadaannya sebagai peserta didik di dalam kelas. Makna yang terkandung di sini adalah mengandung motivasi intrinsik yang berdampak dalam jangka panjang, memotivasi siswa agar tidak terpengaruh dengan hukuman dan hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik, akan tetap menanamkan nilai-nilai kebajikan, karena menuntut dirinya sendiri yang melakukan, bukan karena adanya hadiah, bukan karenanya adanya hukuman. Dan inilah yang menjadi tujuan kita sebenarnya dalam menerapkan disiplin positif. Yang berikutnya adalah kenapa atau apa tujuan disiplin positif ini kita terapkan di sekolah atau di kelas kita. Yang pertama yaitu untuk mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik kita. Karena dengan mewujudkan ini, kita memberi kebebasan kepada mereka. Kebebasan yang bagaimana? Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, untuk mengenai pendapat, gagasan, dan idenya mengenai kesepakatan kelas apa yang mereka mau, apa yang mereka ingini. Kelas mereka ini mau dijadikannya apa? Mau dibawanya kemana kelas dia ini? Supaya apa? Supaya mengandung nilai-nilai yang terkandung nilai-nilai yang baik, yang positif. Dan tentunya dengan cara bagaimana? Dengan cara berpendapat secara terbuka dan demokratis. Yang kedua, mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif, di mana peserta didik menjalankan kesepakatan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri sendiri, tanpa adanya paksaan atau tanpa adanya tekanan. Yang ketiga, membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan dari semua warga sekolah. Warga sekolah yang dimaksud di sini adalah guru dan murid.
Yang keempat, menumbuhkan motivasi intrinsik atau yang berasal dari diri peserta didik dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan. Disinilah kita tekankan tidak adanya paksaan atau tidak adanya tekanan. Semuanya berasal dari diri peserta didik. Yang kita ambil di sini untuk disiplin positifnya, narasumber di sini mengangkat yaitu tentang kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Aturan atau perjanjian yang kita sepakati oleh seluruh anggota kelas, termasuk itu guru dan siswa. Untuk apa? Untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan teratur. Tujuan dari kesepakatan kelas ini adalah agar semua pihak memahami dan menghormati aturan yang berlaku dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga proses belajar dapat berjalan dengan baik. Ini adalah muara terakhirnya kita berharap sebagai seorang pendidik, kelancaran dalam proses belajar mengajar. Yang menjadi tolak ukur di sini, bagaimana disiplin positif itu nanti dikatakan akan berjalan dengan baik, apa yang menjadi indikatornya? Yang pertama yaitu pastinya terciptanya merdeka belajar pada peserta didik. Di mana merdeka ini kita kategorikan dalam hal mengeluarkan pendapat dengan bebas untuk kemudian disepakati. Yang kedua, peserta didik menjalankan kesepakatan kelas tanpa tekanan atau tanpa paksaan. Yang ketiga, terjalinnya komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. Yang keempat, peserta didik menjalankan kesepakatan kelas secara luas. Secara luas di sini yang dimaksudkan adalah bukan hanya dalam kelasnya saja, peserta didik juga bisa melaksanakan nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai positif ini di mana saja mereka berada. Langkah-langkah dalam menerapkan disiplin positif atau apa yang kita lakukan? Langkah apa saja yang bisa kita tempuh dalam membuat kesepakatan kelas? Yang pertama, meminta dukungan dari kepala sekolah untuk melakukan penerapan tentang disiplin positif di sekolah. Yang kedua, mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, mendesain kesepakatan kelas bersama siswa. Yang keempat, pencetakan poster kesepakatan kelas. Yang kelima, penandatanganan dan penempelan kesepakatan kelas. Yang keenam, membimbing guru untuk membuat kesepakatan kelas yang sudah pernah kita praktekkan di kelas. Jadi di sini bukan hanya di kelas kita, tapi kita juga berkolaborasi dengan rekan kita sesama guru untuk menerapkan kelas dan sekolah. Bahwa kesepakatan kelas ini bukan hanya bisa kita terapkan di kelas, tapi juga bisa kita terapkan di sekolah, dan lahirlah kalau di tingkat sekolah itu akan lahir namanya kesepakatan sekolah. Yang kedelapan, mensosialisasikan kepada rekan guru tentang disiplin positif. Dukungan yang dibutuhkan untuk kesepakatan kelas ini tentunya saja yang meminta izin kepala sekolah untuk membuat kesepakatan kelas. Di sini apa tujuannya? Agar kesepakatan yang kita bikin, yang kita buat di kelas kita itu tidak bertentangan dengan kesepakatan yang ada di sekolah kita. Dia harus beriring sejalanan, harus beriring dan berjalan seimbang dan selaras. Yang kedua, dukungan rekan guru. Mensosialisasikan kepada rekan guru dan meminta dukungan untuk dapat melaksanakan kesepakatan kelas. Ini kita sadar dan kita paham bahwa satu kelas kita tidak kita saja sebagai guru kelas yang masuk ke dalam kelas kita. Kita akan bekerja sama, berkolaborasi mungkin dengan guru PAI atau agama, guru PJOK, guru bahasa Inggris, dan guru muatan lainnya. Dan disinilah kita butuh kolaborasi dengan rekan sejawat kita sesama guru. Yang ketiga, dukungan dari peserta didik.
Dari peserta didik ini, kita meminta izin kepada peserta didik kita, mensosialisasikan kepada mereka tentang kesepakatan kelas yang akan kita lakukan. Yang keempat, dukungan dari seluruh warga sekolah, termasuk pemangku kepentingan, agar dapat terlaksananya dengan lancar. Yang kelima, meminta izin kepada wakil sarana untuk dapat menggunakan alat-alat. Mungkin kita dalam mensosialisasikan kesepakatan kelas, kita butuh infokus, butuh proyektor, butuh speaker, butuh mikrofon, dan ini harus kita izin dengan wakil sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan kita ini. Yang berikutnya, kesepakatan kelas biasanya meliputi apa saja? Yang pertama yaitu tentang aturan berperilaku atau perilaku siswa. Contohnya bisa berisi misalnya menghormati teman dan guru, tidak mengganggu saat orang lain berbicara misalnya. Menjaga kebersihan kelas, itu adalah contoh kesepakatan kelas yang kita ambil dari komisi waktu belajar. Misalnya konsekuensi. Nah, di konsekuensi inilah kita sebagai guru perlu penekanan. Apapun kesepakatan yang kita sudah sepakati, siswa harus menanggung dengan tanggung jawab konsekuensinya. Kalau kita dulu pernah mungkin mengatakan itu sanksi atau denda atau hukuman. Tapi di dalam kurikulum Merdeka kita positifkan bahasanya, kita sederhanakan dengan kata-kata konsekuensi. Kenapa kita mengatakan itu konsekuensi? Karena kita menuntut pertanggungjawaban siswa atas kesepakatan yang telah mereka perbuat atau yang telah mereka sepakati. Yang berikutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu libatkan semua pihak. Libatkan semua pihak ini baik atau partisipasi atau keikutsertaannya harus aktif. Dengarkan semua pendapat semua orang. Maksudnya peserta didik kita yang ada di dalam kelas, misal kita mempunyai siswa 28 orang, maka ke-28 siswa kita itu harus mengeluarkan idenya, harus mengeluarkan pendapatnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mereka diakui sebagai peserta kelas. Jangan guru mengabaikan, oh sudah 75% atau 85% siswa yang berpartisipasi sudah oke, baik, lanjut kesepakatan kelas yang kita buat. Jangan. Usahakan, ini adalah syarat penting dalam membuat kesepakatan kelas. Bahwa semua siswa harus mengeluarkan pendapat dan didengarkan pendapatnya. Yang kedua, sederhana dan jelas. Sederhananya dalam segi apa? Yang pertama yaitu dalam segi bahasa yang mudah dimengerti. Jadi mudah dimengerti, ini kita merujuknya adalah kepada peserta didik kita. Bahasa yang digunakan. Yang keduanya, dalam sederhana dan jelas ini, yaitu ringkas. Bahwa kesepakatan yang kita buat jangan terlalu banyak aturan. Yang relevan, yang sesuai dengan situasi kelas kita. Misal, kita mengajar, misal di lokal saya, Bapak Ibu, misalnya, kita tidak ada anak kita yang mengenal rokok, atau dia tidak merokok. Sehingga itu mungkin bukan tidak relevan dengan kelas kita, itu bisa kita skip saja atau kita hilangkan saja. Atau relevankan dengan kelas yang kita hadapi. Sehingga itu mungkin berikutnya adalah contoh kesepakatan kelas. Contoh kesepakatan kelas ini adalah kita menghilangkan kata negatifnya, Bapak Ibu. Kita berusaha di sini menggiring pikiran anak kita, menggiring pola pikir anak kita ke yang positif. Yang di sini kita pemikiran anak kita, mindset anak kita ke hal yang positif. Maka pada membuat kesepakatan kelas, dalam bahasanya jangan menggunakan kata dilarang atau jangan. Karena kata dilarang atau jangan itu merupakan suatu berkonotasi negatif. Sehingga
akan tergiring, oh kalau saya sudah dilarang atau jangan, nanti ada hukuman yang akan saya terima, ada sanksi yang akan saya terima. Kita kembali ke posisi awal kita tadi adalah kita tidak mengenal yang namanya hukuman, tapi kita mengenal yang namanya konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan. Maka di sini contoh kesepakatan kelas yang sering kita temui adalah misal dilarang buang sampah sembarangan. Kata dilarang di sini mengandung konotasi negatif. Maka kita akan ubah ke dalam bahasa yang positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Contoh yang berikutnya adalah jangan sekali-kali menggunakan kata jangan. Karena jangan ini adalah larangan yang dalam bentuk tekanan atau paksaan. Jangan berkata kotor dan kasar misal. Bisa kita ganti dengan bertutur kata dengan sopan dan santun dan lemah lembut. Gitu. Maka kata-kata inilah yang harus kita perhatikan dalam membuat kesepakatan kelas. Untuk supaya tercovernya semua pendapat, semua ide-ide dari anggota kelas kita atau siswa kita, maka dalam membuatnya Bapak Ibu bisa menggunakan stick note atau kertas berwarna yang nanti bisa ditempel. Inilah salah satu contoh yang pernah saya lakukan di kelas untuk membuat kesepakatan kelas. Gitu. Berikutnya, mungkin Bapak Ibu ada nanti yang mengatakan kapan kesepakatan kelas ini kita buat. Kesepakatan kelas ini kita buat adalah pada awal pembelajaran di tahun ajaran baru, di mana kita menerima siswa baru, misal seperti saya mengajar kelas 6, maka siswa yang naik kelas 5 di hari pertama, dan mungkin ini adalah realnya, bahwa dia merupakan siswa baru bagi kita, dan kita juga merupakan guru baru bagi mereka. Maka disinilah kita masukkan pembuatan kesepakatan kelas. Gitu. Dan pembuatannya bisa Bapak Ibu lakukan seperti yang ada dalam contoh dalam gambar yang sudah saya tampilkan, atau bisa juga berupa kertas, atau bisa juga secara lisan. Itu tergantung dengan teknik pelaksanaan yang dilakukan oleh guru kelas masing-masing. Gitu. Mungkin sekian paparan materi dari saya tentang penerapan disiplin positif keyakinan kelas. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas perhatiannya, sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Silahkan moderator. Terima kasih kepada Ibu Yuliani SPD. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Sekali lagi Bapak Ibu peserta, mohon diaktifkan kameranya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, terima kasih
Oke, baiklah Bapak Ibu. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberi pemateri selanjutnya. Izinkan dulu Bapak Ibu. Oke, izinkan dulu Bapak Ibu saya mengaturkan sebuah pantun biar lebih semangat. Pergi berjalan sebelum gelap. Pergi berjalan mencari makan. Pemaparan Bu Ane memang mantap. Ayo kita berikan tepuk tangan. Oke, Bu Ane tadi sudah memberikan pemateri yang pertama. Biar Bapak Ibu semuanya lebih semangat dan tidak mengantuk pada siang hari ini, saya coba untuk mengaturkan sebuah pantun lagi biar semuanya peserta webinar lebih semangat lagi. Oke, roti coklat berlapis rikaya. Rotinya manis dan enak rasanya. Selama acara tolong wajahnya senyum dan ceria, jangan tegang kayak orang banyak hutang dan derita. Oke Bapak Ibu semuanya, hari ini masih tanggal 17 ya Bapak Ibu. Jangan dipikirkan dulu, hari ini harus ceria dan bahagia dulu ya untuk mendengarkan pemateri yang kedua ini. Biasanya jam-jam segini jam rawan ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya menyapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Selamat bergabung di Zoom meeting webinar bersama Kombel Badun Sana. Komunitas belajar Basamo di 29 mendidik anak bangsa. Mendidik anak. Oke, semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu ya dimanapun teman-teman berada. Baik, untuk sebelumnya saya akan mengetes apakah suara saya terdengar jelas. Halo Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Semoga Jelas, terdengar Bu. jelas ya. Ya. Jelas semuanya ya. Tapi sebelumnya boleh dong ditulis di kolom chat nama dan juga sekolah asal supaya kita bisa saling kenal dengan satu dengan yang lainnya. Di sini saya melihat wajah-wajah luar juga seperti itu. Jadi boleh dong ditulis di kolom chatnya Bapak Ibu semuanya nama dan sekolah asal. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, apalagi di jam seperti ini ya, biasanya kita malas-malasan, ogah-ogahan di jam rawan seperti ini. Tapi teman-teman semuanya udah berkenan untuk hadir dan bergabung di sini. Keren banget, saya ucapkan terima kasih. Oke, bersama saya Witra Afrina Arif, lebih kurang 25 menit mendatang akan memaparkan materi lanjutan tentang reward dan punishment. Oke, Bapak Ibu. Oke, reward dan punishment dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu semuanya udah tahu apa sih reward tersebut dan apa sih punishment dalam pembelajaran. Nah, pentingnya reward dan punishment dalam pembelajaran tersebut. Di sini kita mulai dulu pembelajaran itu adalah proses yang kompleks, jadi perlu pendekatan yang tepat agar terciptanya lingkungan belajar yang efektif. Jadi dalam proses pembelajaran tersebut, penghargaan dan hukuman ini adalah dua aspek yang sangat penting. Jadi reward dan punishment ini dua aspek yang sangat penting di dalam proses pembelajaran di kelas Bapak Ibu semuanya. Keduanya dapat memberikan dampak besar bagi peserta didik dan termotivasi dalam perilaku siswa dalam belajar. Bapak Ibu semuanya, tugas kita sebagai guru adalah menumbuhkan motivasi
dalam permasalahan yang cukup rumit untuk mengembangkan aktivitas belajar siswa ini. Jadi motivasi belajar yang rendah ini menyebabkan siswa menjadi tidak memperhatikan pembelajaran dan menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak produktif. Jadi untuk menanggulanginya, rendahnya motivasi belajar tersebut, salah satu cara yang kita lakukan yaitu memberikan reward dan punishment dalam proses pembelajaran ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, mari kita bahas yang pertama, reward atau penghargaan dalam proses pembelajaran tersebut. Reward merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh seorang guru untuk memberikan penghargaan Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin saya tidak banyak memaparkan lagi apa sih reward, karena Bapak Ibu semuanya sudah paham reward tersebut itu apa, penghargaan seperti yang kita kenal dengan bahasa penghargaan seperti itu. Ini banyak contohnya Bapak Ibu semuanya ya. Reward dapat meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut. Dengan kita memberikan penghargaan kepada siswa kita, mereka merasa tersemangati seperti itu. Jadi mereka lebih percaya diri timbul pada siswa tersebut. Jadi Bapak Ibu semuanya, penghargaan itu juga dapat memotivasi prestasi siswa. Jadi dapat berupa pujian misalnya, atau memberikan hadiah, atau dalam bentuk lainnya dalam prestasi siswa tersebut. Lanjut ya Bapak Ibu. Bagaimana sih dukungan emosionalnya? Ya penting sekali Bapak Ibu semuanya. Kita sebagai guru, apalagi guru sekolah dasar ya Bapak Ibu. Jadi kita sangat penting dan nomor satu untuk memberikan penghargaan dengan tepat kepada siswa tersebut. Karena dengan emosional kita, guru kita, jadi anak itu termotivasi dan lebih semangat lagi untuk dalam pembelajaran. Jadi kita memberikan pujian, dorongan, memberikan rasa cinta kita yang tulus, dan membantu anak mereka lebih merasa dihargai seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Apa sih jenis-jenis penghargaan ini atau jenis-jenis reward? Nah, yang pertama yaitu pujian. Bapak Ibu, pujian ini mungkin juga sudah sering dan kita laksanakan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, sekolah SMP juga, pokoknya dalam pembelajaran Bapak Ibu. Jadi penghargaan ini biasanya lebih populer atau sangat banyak digunakan oleh para guru dalam proses pembelajaran. Hal ini juga menunjukkan tenaga pendidik ini puas dengan prestasi siswa tersebut, dengan hasil siswa tersebut. Jadi mereka memberikan sebuah pujian seperti itu. Lanjut kemudian yang kedua yaitu pemberian hadiah atau simbolis, secara simbolis. Ini juga secara simbolis kita memberikan sebuah hadiah kepada siswa kita tersebut. Kemudian lanjut penghargaan berupa token atau poin. Nah, di sini Bapak Ibu, kita memberikan sebuah reward kepada siswa kita dalam proses pembelajaran itu kita kumpulkan dulu poin-poinnya atau kita namakan dengan tokennya. Jadi kalau siswa kita sudah banyak memiliki poinnya atau tokennya, kita kumpulkan dan sudah mencapai suatu poinnya, nah kita akan nanti kita berikan mereka sebuah penghargaan atau rewardnya seperti itu. Kemudian yang keempat, memberikan hadiah secara langsung. Nah, ini juga sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu semuanya, apalagi dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, karena anak-anak kita itu di sekolah itu masa anak-anaknya mereka lebih suka diberikan penghargaan, lebih suka diberikan hadiah secara langsung. Tidak usah terlalu banyak-banyak Bapak Ibu. Misalnya mereka sudah bisa mengerjakan tugas 10 soal misalnya dari kita. Nah, mereka sudah bisa langsung, dia nomor 1, kita berikan apresiasi dan kita berikan hadiah secara langsung. Misalnya satu pensil, 1 buah penggaris, itu sudah juga merupakan sebuah penghargaan. Lanjut ya Bapak Ibu, kita masuk kepada punishment. Nah, punishment ini juga kita kenal dengan
sebagai hukuman seperti itu ya, kita artikan sebagai hukuman. Apa sih hukuman itu? Nah, hukuman itu bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Jadi ini Bapak Ibu semuanya udah melanggar. Seperti yang sudah dipaparkan sama pemateri pertama tadi sama Bu Ane, kita kan sudah membuat kesepakatan kelas seperti itu. Jadi anak ini sudah melanggarnya, sudah tidak patuh terhadap aturan tersebut. Nah, inilah kita namakan dengan punishment. Apa sih hukumannya? Seperti itu. Jadi, kita membuatkan suatu bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku tersebut. Di kelas khususnya ya, Bapak Ibu. Kemudian hukuman ini dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatifnya. Nah, kalau sudah ada aturan punishment di dalam kelas, mereka tidak lagi melanggar aturan yang ada di dalam kelas tersebut seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah diterapkan seperti itu, mereka tidak mau melakukan pelanggaran di dalam kelas. Lanjut. Masih semangat Bapak Ibu, coba suaranya. Ini masih sepi sepertinya. Banget, Bu. Oh iya, bagus. Ya, masih. Oke. Semangat ya, masih semangat ya Bapak Ibu, tidak mengantuk. Ya, semangat, semangat. Lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis punishment. Nah, yang ini yang pertama jenis-jenis hukuman ya, sama dengan hukuman. Nah, di sini ada hukuman fisik. Nah, hukuman fisik ini Bapak Ibu semuanya sekarang sudah jarang sekali dilaksanakan. Kenapa? Karena kita terhukum oleh pasal atau undang-undang ya Bapak Ibu, jadi udah sangat jarang sekali dilakukan dalam proses pembelajaran, apalagi untuk sekolah dasar hukuman fisik ini. Kemudian hukuman yang membuat resah. Nah, Bapak Ibu semuanya, hukuman yang membuat resah di sini maksudnya tujuannya dari jenis hukuman ini untuk memberikan merasa gelisah kepada siswa tersebut, seperti menyuruh mereka berdiri di depan kelas atau di halaman sekolah seperti itu, atau mereka menyuruh untuk keluar kelas. Serta berdiri di samping kita misalnya sebagai tenaga pendidik, mereka kan merasa malu. Dia yang terhukum tadi merasa malu, dia berdiri atau duduk di samping kita sebagai pendidiknya. Jadi ini hukuman yang membuat mereka resah. Bagaimana supaya kita menimbulkan dia resah, tidak nyaman Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah melakukan ya di dalam kelas. Saya yakin sekali loh. Jadi hukuman yang membuat resah ini sudah sering dilakukan dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya menulis kata maupun kalimat. Nah, ini juga apalagi di sekolah dasar ya Bapak Ibu, kita misalnya anak kita sudah melanggar aturan di dalam kelas atau misalnya tidak membuat PR, udah beberapa kali tidak membuat PR atau tidak piket kelas. Nah, di sini kita memberikan hukuman berupa menuliskan kata atau membuat kalimat. Ini lebih seringnya dilakukan oleh guru kelas 3 atau guru kelas 4 seperti itu ya Bapak Ibu. Mereka tulisan anak rapi lagi seperti kata atau ditulis mereka sama. Bisa jadi dulu bisa digunakan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk kepada expiration semuanya, ini juga sering misalnya saya nih di dalam kelas sama anak bernama Rehan. Heh Rehan, ayo duduk. Saya gini saja pinggang saya Bapak Ibu, dia udah merasa. Atau mereka kita bisa juga melototkan mata seperti ini aja Bapak Ibu. Mereka udah ngerti Bapak Ibu. Nah, ini adalah ekspresi dan gestur tubuh di dalam proses pembelajaran tadi, di dalam jenis-jenis punishment tadi. Mungkin semuanya di dalam jenis punishment
sudah dikenakan di dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pentingnya keseimbangan reward dan punishment ini. Dan penghargaan dan mereka sangat. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Kita masuk kepada implementasi reward dan punishment dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama, kita buat dulu aturan di dalam kelas. Jadi buat aturan yang jelas di dalam kelas tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua, berikan penghargaan secara proporsional. Jadi kita berikan penghargaan tersebut secara proporsional, Bapak Ibu, tidak milih-milih. Kemudian yang ketiga, berikanlah hukuman ini secara adil dan seimbang. Jangan pilih kasih seperti itu ya Bapak Ibu. Misalnya anaknya kita lebih sayang ke dia seperti itu. Berarti itu tidak adil. Nah, yang keempat, memberikan umpan balik yang konstruktif. Dan yang kelima, libatkanlah siswa tersebut dalam proses pembelajaran. Oke Bapak Ibu, apakah pemaparannya menonton atau bagaimana? Ayo suaranya lagi Bapak Ibu. Oke Bu, pas. Oh ya, oke. Nah, sekarang Bapak Ibu kita simpulkan pemberian reward dan punishment tersebut dalam pendidikan ini harus sesuai dengan kebutuhan porsinya. Sebisa mungkin reward dan punishment ini sifatnya membangun ya Bapak Ibu, seperti yang sudah saya paparkan tadi, membangun dan memotivasi siswa tersebut agar tidak terjerumus pula di dalam kekerasan. Jadi tiap sekolah hendaknya selalu mengedepankan sistem pendidikan yang baik dan menghindari pemberian punishment yang berlebihan dan memberikan reward yang baik sebagai bentuk apresiasi bagi siswa-siswi kita. Semangat guru Indonesia. Semangat ya Bapak Ibu. Oke. Oke Bapak Ibu semuanya, cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga Bapak Ibu semuanya sedikit menambah wawasan tentang punishment dan reward tersebut. Nah Bapak Ibu semuanya, sebelum mengakhiri pemateri dan pemaparan saya memberikan sebuah pantun dulu. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Oke, beli donat. Tolong dijawab ya Bapak Ibu, jawab cakep gitu ya. Oke, beli donat di toko roti. Cakep. Belinya bersama Bu Tari. Cakep. Sekian pemaparan hari ini. Cakep. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber 2, Ibu Witra Afrina Arif SPD. Selanjutnya, baiklah Bapak Ibu guru hebat, kita langsung saja masuk ke sesi pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan ditekan tombol raise hand dan untuk mengaktifkan kameranya. Lah iya dong Maza. Diulang lagi Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Kepada Ibu Riza Andresta De Vega, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Riza Andresta De Vega dari SDN 29 Dado. Yang ingin saya tanyakan ini kepada pemateri 2 tentang reward dan punishment. Tadi saya sudah mendengar kalau punishment ini adalah sebuah hukuman yang diberikan ketika siswa melanggar aturan yang kita lakukan di kelas. Yang ingin saya tanyakan di sini, ketika kita di dalam kelas, misalnya anak ada yang
melakukan kesalahan sekali, 2 kali kita tegur. Kemudian kita kasih dia punishment-nya atau hukumannya. Tetapi siswa tersebut masih belum berubah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai seorang guru menyikapi permasalahan tersebut? Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Riza Andresta de Vega. Pertanyaan Ibu yang akan dijawab oleh Ibu Witra Aswina Arif. Kepada Ibu dipersilakan. Oke, Bapak Ibu semuanya sangat luar biasa sekali ya Ibu Riza atas pemaparannya, pertanyaannya. Oke, menjawab pertanyaan tadi seperti apa yang sudah saya paparkan sebelumnya, reward ini tidak saja bagi siswa yang menonjol di dalam kelas, tetapi juga untuk siswa yang sudah berusaha keras dan membuat kemajuan. Contohnya di dalam di kelas 1 misalnya, tentu ada anak yang sudah bisa membaca, yang masih mengenal huruf, atau ada juga yang baru bisa mengeja. Nah, bukan berarti anak yang bisa menjawab pertanyaan saja yang diberikan reward Bapak Ibu, tetapi juga siswa yang sedang proses berusaha bisa membaca dengan reward. Misalnya dia kemarin mengenal huruf ba, sekarang sudah tahu dengan huruf ca atau nge misalnya. Nah, kita juga berikan reward juga. Seperti itu. Jadi bukan berarti reward tersebut diberikan kepada siswa yang menonjol saja. Bagaimana kita memberikan reward juga kepada peserta didik kita yang maju di dalam pembelajaran tersebut seperti itu. Misalnya dengan reward seperti bagus anak ibu ya, pintar sekali ya bapak anak ibu seperti ini ada hadiah dari ibu, atau berupa pujian seperti tadi jenis-jenis reward tadi yang sudah kita paparkan tadi. Jadi banyak jenis-jenis rewardnya, kita pilih aja salah satu bapak ibu yang membuat mereka lebih termotivasi lagi seperti itu untuk belajar untuk berikutnya seperti itu dalam proses pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya jawab Bapak Ibu. Bu Riza, apakah sudah paham Ibu Riza? Maaf Bu, pemateri 1-2 yang saya tanyakan di sini masalah punishment, hukuman. Oh ya. Oh, masalah punishment Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf Bu Riza, bisa diulang lagi pertanyaannya. Wah, itu yang saya tanyakan. Misalnya kan di dalam kelas itu kan siswa tersebut sudah kita kasih hukuman 1 atau 2, masanya tetap seperti itu. Lalu bagaimana kita sebagai seorang guru itu menyikapi permasalahan tersebut? Itu yang ingin saya tanyakan. Oh iya. Oke Bu Riza, kalau hukuman, jadi fungsi hukuman itu memang memberikan efek jera ya Bapak Ibu. Jadi hukuman ini diharapkan memberikan rasa tidak nyaman. Jadi kita memberikan perasaan tidak nyaman kepada siswa tersebut, seperti malu dia, atau dia capek atau bosan, supaya tidak mengulangi lagi perbuatan yang membuat dia dihukum tersebut, seperti itu. Jadi pemberian hukuman ini adalah kita kondisikan. Jadi pengkondisian supaya siswa tersebut bersikap seperti apa yang kita harapkan, seperti itu. Jadi pengkondisian ini umumnya tidak benar-benar berefek pada karakter siswa tersebut. Jadi ketika siswa tersebut sudah merasa dia bisa lepas dari hukumannya, misalnya dia sedang di luar sekolah atau dia sudah lulus atau tidak akan merasa lagi perlu menjaga sikapnya, jadi mereka disuruh dihukum lagi, berdiri di lapangan sampai jam pulang misalnya, agar mereka tidak berkelahi lagi di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu, dalam kasus ini sebaiknya diajak berbicara dulu peserta didik tadi, siswa tadi, diajak dulu dia berbicara secara intim atau face to face, secara intim sama dia berdua misalnya. Jadi hukuman ini seperti
berdiri di lapangan tadi ya Bapak Ibu kalau mau tetap diberikan, tetapi yang lebih penting itu komunikasi kita kepada peserta didik tersebut. Kita bujuk dia supaya bisa mengakui apa penyebabnya dia berkelahi misalnya kalau dia berkelahi. Setelah itu kita beritahu akibat buruknya jika dia melakukan perbuatan yang buruk. Nah, seperti kita tawarkan alternatif lain misalnya menyelesaikan masalahnya supaya tidak berkelahi lagi seperti itu. Jadi apa namanya itu kalau dalam kasusnya dalam berkelahi tadi kesalahan siswa itu bisa macam-macam Bapak Ibu. Bisa bolos sekolah, tidak mengerjakan PR, atau membuli dengan temannya, atau membuli sesama dia. Jadi kita berikan pemahaman secara intim dan face to face sama dia. Mungkin itu jawaban sementara Bu Iriza. Apakah Bu Iriza sudah memahami? Iya, terima kasih sudah paham. Terima kasih Bu pemateri 1. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Witra Afrina Arif. Selanjutnya pertanyaan yang kedua kepada Ibu Fitri Rahayu, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahayu. Saya ingin bertanya kepada pemateri 1, Ibu Yuliani, yang mana materinya tentang kesepakatan kelas. Yang kami pahami selama ini bahwa kesepakatan kelas ini banyak atau hanya digunakan oleh wali kelas dengan siswanya di dalam kelas itu. Sementara kami sendiri sebagai guru bidang studi itu belum pernah membuat kesepakatan kelas tersebut. Apakah kesepakatan kelas ini bisa juga kami gunakan atau kami buat bersama peserta didik, yang mana kami hanya masuk 1 kali dalam seminggu dalam kelas tersebut. Gitu. Terima kasih moderator. Baiklah, pertanyaan dari Ibu Fitri Rahayu akan dijawab oleh Ibu Yuliani. Kepada Ibu Yuliani dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu Moderator. Pertanyaannya sangat bagus sekali, Bu Ayu, karena relate-nya di lapangan atau di sekolah-sekolah, memang mindset yang tertanam adalah bahwa kelas itu punya guru kelas gitu. Padahal seperti yang kita ketahui, kelas kita bukan hanya kita yang guru kelas yang masuk ke dalamnya, bisa saja masuk ke dalamnya adalah guru bidang studi seperti guru PAI, guru PJOK, guru bahasa Inggris, dan guru muatan lokal lainnya. Bahkan kepala sekolah pun berhak untuk masuk ke lokal kita gitu. Jadi apakah hanya guru kelas saja yang berhak untuk membuat kesepakatan kelas? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena untuk membuat kesepakatan kelas, kita butuh kolaborasi. Terutama seperti yang saya paparkan tadi, kolaborasi yang pertama sekali adalah berdiskusi dengan kepala sekolah kita. Kemudian dengan rekan guru kita. Jadi tadi Pak Bu Ayu, kami hanya masuk guru bidang studi 1 kali seminggu. Apakah kami juga berhak untuk membuat kesepakatan kelas? Berhak. Siapapun yang masuk ke dalam kelas kita berhak membuat kesepakatan kelas. Kita adalah lokal kita, kelas kita adalah milik kita. Siapapun yang masuk ke dalamnya berhak. Kita mempunyai kelas kita punya hak. Gitu. Lalu bagaimana caranya itu adalah tergantung nanti kolaborasi kita dengan rekan kerja kita, dengan guru kita. Misal mungkin Bu Ayu dalam pembelajaran PAI membuat kesepakatan nih, nanti akan disampaikan. Makanya tadi ada langkah-langkahnya adalah pencetakan poster kesepakatan kelas atau penempelan. Jadi kita bisa berkolaborasi Bu Ayu. Baik itu guru kelas dengan guru PAI, dengan guru PJOK, bahkan dengan kepala sekolah pun bisa. Dan dengan orang tua murid pun bisa kita bikin kesepakatan yang nanti akan kita tuangkan ke dalam kesepakatan kelas kita bisa. Misal dengan orang tua mungkin memberikan dukungan atau supportnya terhadap kegiatan kita di kelas 6 misalnya itu. Bisa. Jadi jawabannya adalah bisa, bukan hanya guru kelas saja gitu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Terima kasih saya ucapkan kepada Yuliani. Bagaimana Ibu Fitri Rahayu? Apakah sudah paham? Ya, terima kasih jawabannya Ibu Yuliani. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baiklah. Eh, lang- Baiklah, untuk menghangatkan suasana kita pada siang hari ini, kita akan mengadakan kuis yang dipimpin oleh Ibu Witra Afrina Arif. Kepada Ibu dipersilakan. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sebuah kuis biar suasananya lebih hangat dan masih semangat ya Bapak Ibu hebat Indonesia dalam proses pembelajaran kita. Oke, Bapak Ibu semuanya, boleh dibuka dulu aplikasi Kahoot-nya. Boleh menggunakan Bapak Ibu semuanya, boleh menggunakan HP atau laptop. Kita buka dulu Bapak Ibu semuanya aplikasi Kahoot. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah tampil di layar aplikasi Kahoot saya? Halo Bapak Ibu? Sudah, Bu. Belum lagi, Bu. Oke. Bapak Ibu semuanya, nanti jika Bapak Ibu semuanya sudah masuk di dalam game ini, dalam permainan ini, nanti akan diberikan sebuah hadiah yang jadi pemuncaknya boleh di kolom chat nanti ya Bapak Ibu semuanya, yang dapatkan namanya nanti boleh dihubungi moderator kami atau MC kami. Oke, sudah bergabung satu orang baru Bapak Ibu. Baru 4 ya Bapak Ibu. Apakah di Zoom meeting webinar ini hanya 5 orang atau 6 orang? Bapak Ibu, ayo semangatnya. Boleh bersuara Bapak Ibu? Oke, Yunita, Bu Ani, Isra, Mel, Levi. Boleh Bapak Ibu di sana boleh ditampilkan nama panjang ya, biar saya lebih kenal sama Bapak Ibu semuanya. Baru 9 orang Bapak Ibu. Apakah hanya 9 orang saja kita mulai lagi? Waktu masih banyak ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu yang belum paham bagaimana cara menggunakan aplikasi Kahoot-nya, coba saya ulang kembali. Jika Bapak Ibu di sana ditampilkan di dalam laptop, boleh dibuka di samping laptopnya itu aplikasi baru yang Kahoot, kemudian masukkan PIN-nya Bapak Ibu. Sepuluh dulu Bapak Ibu. Bisa lah, Buta. Oke, Bapak Ibu semuanya lebih semangat lagi, baru pesertanya 11 orang.
Nanti jika Bapak Ibu mendapatkan nilai dan loading HP-nya lebih kencang, nanti akan mendapatkan berupa voucher ya Bapak Ibu. Nanti silakan tulis di kolom chat saja dan hubungi moderator kami. Bagaimana Ibu moderator? Apakah bisa dimulai atau kita menunggu peserta yang lainnya untuk bergabung? Ibu moderator? Sudah, Bu. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita tunggu 3 menit lagi ya. 14, sekarang 14.23. Kita tunggu sampai 14. Jaringan mungkin tuh Bu Wit. Oh iya, jaringan ya, Bu. Iya, jaringan mungkin hari habis hujan. Bagaimana Ibu moderator, apakah bisa kita mulai? Silakan, Bu. Atau kita tunggu sebentar lagi dulu ya Bapak Ibu. Ah, masih ada yang muncul. Tunggu saja 2 menit lagi Bu moderator. Kita mulainya 14.25. Hmm. Oke, Bapak Ibu semuanya sudah 15 orang dan sudah 14.25 kita mulai saja ya Bapak Ibu. Sudah siap? Ready? Ready Bapak Ibu? Oke, semangat ya. Sekarang kita mulai dengan pertanyaan pertama. Suruh moderatornya buka.
Oke, Bapak Ibu semuanya, siapakah podium pertama? Bu Mel ya, 966. Bu Mel lagi. Sepertinya Bu Mel pakai HP iPhone ya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Boleh Bu Mel dari SD mana? Dari sekolah mana? Oke, Bapak Ibu. Siapakah yang tertinggi? Oh, Bu Ayu. Bu Ayu dari SD mana, Ibu? Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Pertanyaan yang keempat. Oke, Bu Mel kembali. Bu Mel lagi, boleh Bu Mel dari sekolah mana, Bu Mel? Sepertinya Bu Mel yang meraih tertinggi pada permainan kali ini. Oke, Bapak Ibu, kita lihat siapakah pemenang pada permainan kali ini. Kita nanti akan mendapatkan reward ya. Oke, nomor 1. Wow. Oke, nanti boleh. Namanya susah sekali, Ibu. Siapa nama panjangnya? Dari sekolah mana? Boleh nanti di chat di kolom komentar sekolah mana, dan silakan dicek nanti moderator kami, dan nanti Bapak Ibu mendapatkan voucher dari saya. Oke, Bapak Ibu, sekian permainan hari ini, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas kuis yang diberikan oleh Ibu Witra Afrina Arif SPD. Selanjutnya kita masuk kepada sesi foto. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya dan ikuti tangan saya. Arahan dari tangan saya. Sekali lagi Bapak Ibu, tolong diaktifkan kameranya dan ikuti arahan dari tangan saya. Foto bersama, Bu.
Bapak Ibu semuanya, mohon maaf, mohon izin moderator, artinya lambang seperti ini kita foto bersama. Artinya ini adalah sebuah kombel kita, kombel Badunsana ya Bapak Ibu. Mohon izin moderator. Nah, arti dari lambang Kombel Badunsana ini adalah terinspirasi dari rumah adat Minangkabau. Nah, 1, 2, 3. Baiklah, Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya di grup WA. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar kita. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber dapat diterapkan dalam pembelajaran. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah.